Halo teman-teman, selamat datang di Simkadabra. Saya Mario, hari ini kita akan membahas beberapa soal tentang radicular syndrome. Tetap semangat ya, keep studying and let the magic work. Kali ini kita akan membahas beberapa soal tentang radicular syndrome ya. Kasus ini SKDI-nya 3A, artinya ini suatu kasus non-emergency dan kita harus mampu untuk memberikan tata laksana awal. Oke, kita lanjut aja ke nomor 1 ya teman-teman. Pertanyaannya, apakah pemeriksaan yang dapat dilakukan pada pasien tersebut? Oke, kita punya pasien wanita berusia 46 tahun mengeluh nyeri punggung. Nyeri punggungnya menjalar sampai tungkai kanan, belakang, dan dirasakan memburuk apabila pasien membungkuk. Nah, dari pemeriksaan neurologisnya tidak didapatkan adanya defisit sensorik maupun motorik. Kita bisa simpulkan pasien ini menderita nyeri radikuler ya dari karakteristik nyerinya. Dilihat dari lokasinya yang melibatkan punggung dan tungkai, maka diagnosisnya itu radikulopati lumbal ya. Nah, di antara pemeriksaan A sampai E yang bisa dilakukan untuk radikulopati lumbal adalah yang D ya, Lasek test. Kalau yang A, Lermite, itu kita lakukan untuk membantu diagnosis multiple sclerosis. Kalau yang B, Brzezinski 1, itu untuk rangsang meningeal ya. Kalau Patrick test, itu pemeriksaan untuk menilai adanya gangguan sendi sakroiliaka atau sendi kokse, sendi panggul ya. Yang E, Sperling test, itu untuk memeriksa radikulopati servikal ya. Nah, kita bahas dikit tentang teorinya nih. Radicular syndrome ini disebut juga radikulopati ya. Dia merupakan nyeri dan defisit neurologis lainnya yang disebabkan kompresi atau iritasi pada radik saraf. Nah, sebelumnya kita perlu review anatominya dulu nih. Teman-teman masih ingat nggak kalau radix itu secara anatomis bagian yang mana ya? Jadi, kalau di sini kita punya penampang medula spinalis, dari kornu ventral dan dorsal akan keluar radik serabut saraf yang akan bertemu di ujungnya. Nah, di sini serabut sensorik masih terpisah dengan yang motorik ya. Sensorik yang warna biru di dorsal disertai adanya ganglion yang bulat-bulat ini, sedangkan yang motorik yang warna merah di ventral. Nah, kedua radix ini bersatu membentuk nervus spinalis. Nah, perhatikan dalam nervus ini, serabut motorik dan sensoriknya sudah bersatu ya, sudah bercampur. Mereka kemudian bercabang lagi membentuk ramus. Ada ramus yang anterior dan ramus yang posterior. Masing-masing bertugas untuk mempersarafi bagian anterior dan posterior dari tubuh ya. Dan mereka masing-masing juga sudah nyampur tuh komponen motorik dan sensoriknya. Jadi kalau kita bahas tentang radicular syndrome atau radikulopati, itu kita bicarakan kelainan yang melibatkan radix ini ya. Oleh karena itu gejalanya sering hanya sensorik saja karena dia masih memisah tuh sensorik dan motoriknya. Nah, berdasarkan lokasinya, radikulopati ini sering melibatkan daerah servikal atau lumbal. Kita bahas yang lumbal dulu nih. Pertama, jelas dia melibatkan radix lumbal sehingga gejala radikulernya akan menjalar ke ekstremitas bawah ya, seperti di kasus tadi. Etiologinya bisa karena herniasi diskus, pecahan tulang akibat fraktur vertebra, stenosis foramina atau penyempitan lubang tempat keluarnya radix itu, stenosis sentral atau penyempitan saluran vertebra tempat medula spinalisnya berada ya. Atau bisa juga karena hipermobilitas dan penyebab-penyebab non-skeletal seperti DM, infeksi, inflamasi akibat autoimun, tumor atau keganasan serta penyebab-penyebab vaskuler yang bisa menimbulkan iskemik atau infark dari radixnya. Cabang yang terlibat itu bisa dari L1 sampai S1. Nah, penting banget buat kita tahu kelainannya itu pada segmen berapa nih di antara L1 sampai S1 ya. Cara paling mudah secara klinis untuk menentukannya adalah dengan melihat dermatomnya ya. Sayangnya saya nggak punya jembatan keledai untuk membantu teman-teman ngapalinnya nih. Cuman tips dari saya itu coba bayangin pakai badan sendiri ya teman-teman dan lukis pakai imajinasi di badan sendiri. Nanti teman-teman akan lebih mudah ingat dengan cara itu ya. Untuk L1 dan L2 itu di daerah inguinal ya atau di daerah lipat paha. Kalau L1 itu di atas genital eksterna nih ya, sedangkan L2 sejajar dengan genital eksterna di sisi kiri kanannya. L3 itu di permukaan depan paha, L4 di sisi medial cruris atau tungkai bawah ya, daerah betis medial, dan L5 itu di sisi lateral tungkai bawah, sedangkan S1 itu di sisi lateral pedis atau di malleolus lateral patokannya ya.
Nah, dari motoriknya, kalau L1 dan L2 itu untuk fleksi sendi panggul, karena dia mengaturnya itu otot iliopsoas ya. Kalau L3 itu untuk ekstensor lutut alias otot quadricep. Jadi dia berfungsi untuk ekstensi lutut, meluruskan lutut gitu ya. Nah, refleksnya bisa kita cek dengan refleks patella. Kalau L4 itu sama juga untuk ekstensi lutut, ditambah dia bisa juga untuk ekstensi atau dorsifleksi pergelangan kaki. Nah, refleksnya kita cek juga pakai refleks patella. Kalau L5, kita cek dengan ekstensi atau dorsifleksi ibu jari kaki, serta refleks medial hamstring. Jadi, refleks ini kita ketuknya pakai palu. Refleks itu di sisi medial fossa poplitea atau di tendo hamstringnya ya, untuk melihat apakah terjadi fleksi sendi lutut sebagai refleksnya. Kalau sakral 1, kita cek plantar fleksi pergelangan kakinya. Jadi ngeceknya bisa kita suruh pasiennya untuk jalan sambil jinjit. Kalau misalkan dia nggak bisa, curiga ada gangguan di sakral 1 ya. Refleksnya bisa kita periksa pakai refleks Achilles ya. Oke, itu kita review tentang anatominya. Gejalanya sendiri untuk radikulopati itu yang paling khas adalah nyeri neuropatik dengan karakter yang radikuler. Radikuler itu seperti apa? Dia nyerinya akan terasa tajam menusuk, seperti terbakar atau bisa juga berdenyut ya. Umumnya unilateral dan menjalar sesuai dengan dermatom yang terkena. Dia juga diperberat dengan posisi tertentu. Misalnya kalau radikulopati lumbal kanan, maka laterofleksi tubuh ke kanan atau posisi membungkuk ya, itu bisa memperberat nyerinya seperti di kasus tadi. Nah, selain nyeri, defisit sensorik seperti parestesi dan hipestesi juga bisa terjadi, serta defisit motorik juga bisa kalau radix motoriknya di ventral juga ikut terlibat ya. Nah, sekarang untuk pemeriksaan fisiknya nih. Pemeriksaan fisik di kasus ini sering menjadi kata kunci ya teman-teman. Jadi teman-teman harus hafalin nama pemeriksaannya apa supaya tahu diagnosisnya apa nanti ya. Pertama jelas harus pemeriksaan neurologis yang lengkap ya, terutama sensorik, motorik, dan refleks. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan provokasi. Di sini kita akan bahas satu persatu yang bisa dilakukan untuk radikulopati lumbal. Pertama dari Lasek test atau straight leg raise. Pasiennya diminta untuk berbaring dulu, lalu seperti di gambar ini, dalam posisi tungkai ekstensi ya, kita fleksikan sendi panggulnya. Nah, pemeriksaan akan dianggap positif kalau nyeri radikulernya itu terpicu pada sudut di bawah 60 derajat ya. Kalau kita fleksiin panggulnya lebih dari 60 derajat, pemeriksaannya nanti bisa false positif. Karena orang normal juga bisa timbul sedikit nyeri radikuler di posisi ini ya. Nah, dari posisi sendi panggul terfleksi ini, bisa kita lanjutkan lagi dengan Bragard test untuk lebih memprovokasi nyerinya. Caranya tinggal kita dorsifleksiin si kaki pasiennya secara pasif. Kalau dia muncul nyeri radikuler, maka pemeriksaannya positif ya. Nah, alternatif dari Bragard adalah Sicard, di mana yang kita dorsifleksikan itu bukan keseluruhan kakinya, melainkan hanya ibu jari kakinya aja, seperti di gambar ini ya. Hasilnya positif kalau timbul nyeri radikuler juga. Nah, 3 pemeriksaan Lasek, Bragard, dan Sicard itu untuk radix lumbal yang bawah-bawah ya, khususnya di L5 ke bawah. Untuk pemeriksaan yang daerah atas di lumbal 2-4, kita tesnya itu reverse Lasek atau prone knee elevation. Nah, pertama kita minta pasiennya berbaring terlungkup, lalu sendi panggulnya kita hiperekstensikan ya. Hasilnya akan positif kalau timbul nyeri radikuler. Itu dari pemeriksaan fisiknya ya. Kalau pemeriksaan penunjangnya bisa dilakukan imaging MRI, CT scan, atau ronsen vertebra. Atau EMG NCS juga bisa untuk memeriksa gangguan konduksi sarafnya. Kita lanjut dulu ke tata laksananya. Nah, ini ada algoritma singkat untuk rencana terapinya. Ketika ada nyeri radikuler akut, kita harus lihat dulu nih apakah ada defisit neurologis seperti sensorik atau motoriknya, lalu apakah defisitnya itu progresif atau tidak, sama lihat apakah ada tanda mielopati. Kalau ada tanda mielopati, maka kelainannya bukan hanya di radix, melainkan di medula spinalisnya juga kena. Ya. Nah, ini tanda bahaya. Mielopati itu pertama bisa ada defisit motorik yang UMN, sedangkan kalau radikulopati biasa kan sifatnya LMN ya. Mielopati juga biasanya bilateral, sedangkan radikulopati unilateral. Bisa juga ada defisit otonom kalau misalkan mielopati. Nah, ini kalau misalkan ada tanda-tanda bahaya, kita harus langsung rujuk
ke dokter spesialis saraf ya. Kalau misalkan nggak ada, kita bisa coba dulu dengan konservatif. Kalau respon pengobatannya baik, bisa kita lanjutkan aja sampai resolusi. Kalau kurang baik dan fase-nya masih 4 atau lebih, kita bisa rujuk juga ya. Tata laksana non-farmakologisnya kita bisa rehabilitasi fisik atau intervensi. Tapi intervensi ini tentunya setelah kita rujuk ya. Pilihan farmakologisnya bisa kita berikan NSAID, antidepresan trisiklik seperti amitriptilin, antikonvulsan, atau analgetik opioid. Nah, jangan lupa kita perlu juga tata laksana penyakit yang mendasarinya ya, terutama kalau misalkan penyebabnya yang non-skeletal seperti DM, infeksi, dan lain-lain. Oke, segitu dulu untuk pembahasan nomor 1 ya teman-teman. Kita akan lanjut dulu ke nomor 2. Pertanyaannya, mana pernyataan berikut yang tepat? Nah, kita punya seorang pasien wanita 62 tahun, datang ke poliklinik RS dengan keluhan nyeri leher. Nah, nyerinya itu terasa menjalar ke lengan kanan seperti ditusuk jarum. Biasanya terpicu jika pasiennya menggerakkan leher. Pasien juga mengeluh leher kaku terutama pada pagi hari. Pemeriksaan neurologis tidak ditemukan gangguan sensorik maupun motorik pada leher dan ekstremitas atas. Jadi gejalanya hanya berupa nyeri radikuler saja tanpa defisit neurologis ya. Kalau dilihat-lihat, tanda-tanda ini bisa kita curigai ke arah suatu osteoartritis dari vertebra cervical ya. Atau bisa kita sebut juga dengan cervical spondylosis. Nah, namun tentunya kita harus lakukan juga pemeriksaan penunjang sebelum kita bisa menegakkan diagnosisnya. Jadi di antara 5 pernyataan ini, yang paling benar adalah yang C, ya. Diperlukan pemeriksaan radiologi untuk mempertimbangkan tata laksana. Nah, kenapa bukan yang A? Karena antikonvulsan ini bukan farmakologis yang lini pertama. Yang lini pertamanya itu adalah NSAID, ya. Yang B kurang tepat karena rujukan akan dilakukan kalau defisit neurologisnya progresif, sedangkan pasien kita ini kan nggak ada defisit malah ya. Yang D kurang tepat karena sejauh clue yang diberikan di soal itu belum ada indikasi untuk pembedahan. Sedangkan yang E itu salah karena lermite itu tadi untuk provokasi penyakit multiple sklerosis, bukan untuk radikulopati ya. Oke, kita bahas sedikit tentang cervical radikulopati. Kasus ini itu merupakan bagian dari cervical syndrome atau cervicalgia, di mana dua terminologi ini merujuk pada nyeri leher akibat sebab yang lebih luas ya, termasuk masalah-masalah di luar dari radiksnya. Nah, etiologinya radikulopati di sini bisa karena abnormalitas jaringan lunak seperti otot atau ligamennya, kelainan vertebra seperti spondylosis atau OA vertebra ya, dan kelainan diskus intervertebral seperti hernia nucleus pulposus atau adanya trauma. Nah, kalau bicara cervical, berarti radiks yang terkena itu bisa C2 sampai T1. Kita lihat lagi di peta dermatomnya seperti tadi. Nah, C2, C3 itu masih di daerah kepala dan leher ya, khususnya di oksipital dan leher belakang. C4 itu di daerah bahu, sedangkan C5 sampai T1 itu udah masuk ke lengan karena mereka menjadi penyusun dari plexus brachialis ya. Nah, teman-teman sambil nonton ini, sambil peragain di badan sendiri ya, supaya lebih mudah ingat nantinya. Nah, kalau sisi lateral dari lengan atas, di bagian sini, itu oleh C5 ya. Turun ke sisi lateral atau sisi radial dari lengan bawah, itu oleh C6 ya. Ingat aja kalau kita pakai jempol gini, itu kan berarti membentuk angka 6. Nah, itu berarti dia diatur oleh C6 ya. Bagian tengah tangan baik ventral maupun dorsal itu pakai C7, sedangkan bagian ulnar atau bagian dari medial tangan itu disusun oleh C8. Ya. Sedangkan untuk sisi medial dari lengan bawah itu pakai T1, ya. Nah, sekarang kita lihat tabel rangkumannya nih. Untuk cabang C2 dan C3 seperti tadi, sensoriknya di daerah oksipital dan tengkuk. Untuk motoriknya dia tidak khas mengatur otot yang mana ya, karena di sini dia masih banyak overlapping dengan motorik dari nervus cranial 11 atau accessorius. Nah, ada yang khas nih, karena cabang cervical atas-atas ini masih dekat dengan kepala, dia sering revert pain juga ke saraf trigeminus. Akhirnya bisa menimbulkan nyeri kepala oksipital yang karakternya itu seperti migrain, disertai pusing-pusing atau dizziness. Selanjutnya untuk C4, sensoriknya bisa kita berpatokan pada otot trapezius. Motoriknya juga belum khas ya. Untuk C5, dia udah mulai masuk ke lengan tadi ya. Sensoriknya di daerah lateral lengan atas, kita bisa pakai daerah deltoid untuk patokannya.
Kalau motoriknya juga dia mempengaruhi deltoid dan bicep. Kita bisa cek pakai refleks bicep. Kalau refleksnya menurun, nah berarti bisa kita curigai adanya masalah di radiks C5-nya. Selain itu, tanda khas untuk C4 dan C5 di mana dia bisa mempengaruhi viscera toraks seperti jantung dan paru. Sehingga bisa juga tuh dia ada gejala yang napas pendek, palpitasi, atau nyeri daerah dada. Untuk radiks C6 itu sensoriknya di sisi lateral atau radial lengan bawah. Kita bisa pakai jempol tangan untuk patokan ya. Sedangkan motoriknya yang khas itu di ekstensor lengan bawah ya. Jadi kalau C6-nya gangguan, nanti pasiennya bisa wrist drop karena dia tidak bisa untuk dorsifleksikan pergelangan tangannya. Refleks yang hilang di segmen C6 itu adalah refleks brachioradialis. Untuk C7 sensoriknya di bagian tengah tangan. Kita bisa pakai jari tengah sebagai patokan. Motoriknya di tricep dan fleksor lengan bawah. Refleksnya bisa kita cek pakai refleks tricep ya. C8 sudah bergeser sensoriknya ke sisi medial atau sisi ulnar tangan dan motoriknya itu untuk fleksi jari-jari ya. T1 itu sisi medial lengan bawah sensoriknya dan motoriknya di otot intrinsik jari ya untuk aduksi dan abduksi dari jari-jari. Oke, itu dari sisi anatominya ya. Dari gejala subjektifnya sih nyeri radikuler khas yang mirip dengan lumbar radikulopati yang tadi ya. Untuk pemeriksaan fisiknya, pertama jelas harus pemeriksaan neurologis yang lengkap juga ya, terutama sensorik, motorik, dan refleks. Lalu untuk cervical radikulopati, pemeriksaan provokasinya ada Spurling test. Nah, Spurling itu pertama kita minta pasiennya laterofleksi leher ke arah yang nyeri, lalu lehernya sedikit diekstensikan juga, jadi sedikit mendongak gitu ya. Kemudian pemeriksa memberikan penekanan dari atas ke bawah. Nah, tanya kepada pasiennya apakah terasa nyeri radikulernya. Untuk pemeriksaan penunjangnya, kita bisa X-ray cervical sudut pandang AP dan lateral. Kalau X-ray tidak konklusif, kita bisa lakukan EMG, NCS, MRI, atau CT myelografi ya, berdasarkan indikasi. Kita lanjut ke tata laksananya. Di sini ada algoritma singkat juga, di mana kita harus mencari adanya tanda bahaya dulu, yaitu defisit neurologis yang progresif atau tanda-tanda myelopati seperti tadi. Kalau ada tanda-tanda ini, langsung kita rujuk ke subspesialis spine. Sedangkan kalau tidak ada, seperti di kasus soal nomor 2 tadi ya, kita bisa lakukan pemeriksaan penunjang dulu dengan X-ray polos. Di hasil X-ray, kita lihat apakah ada destruksi vertebra atau hasilnya normal aja. Kalau misalkan ada destruksi atau kelainan yang bermakna, kita rujuk juga ke subspesialis spine. Kalau hasilnya normal, kita coba tata laksana konservatif dulu ya. Sambil tata laksana konservatif ini, kita lihat apakah gejalanya membaik atau tidak. Kalau membaik, maka kita lanjutkan. Kalau tidak membaik, kita rujuk juga ya. Nah, tata laksana konservatifnya apa aja? Untuk non-farmakologisnya, kita bisa lakukan imobilisasi leher. Bisa dilakukan traksi atau tarikan untuk meregangkan foramen tempat radiksnya keluar ya, serta rehabilitasi fisik untuk pemulihan ROM. Kalau farmakologisnya lini pertama, tetap kita berikan NSAID. Nah, mungkin teman-teman bingung kenapa NSAID untuk suatu nyeri neuropatik ya. Karena biasanya etiologi dari radikulopati ini awalnya itu adalah inflamasi jaringan lunak di leher yang bisa mereda dengan NSAID ya. Lalu kalau derajat nyerinya tidak parah, kita juga masih bisa mendapatkan respon terapi dengan obat-obatan NSAID. Nah, seandainya nanti tidak berespon, baru kita naikkan ke analgetik yang opioid atau antikonvulsan. Injeksi steroid juga bisa diberikan dengan pertimbangan klinis khusus. Tapi kita sebagai dokter umum nggak mungkin sampai ke tahap injeksi ini ya. Paling kita hanya sampai NSAID aja, kalau misalkan tidak berespon, kita rujuk juga. Oke, mungkin sekian teman-teman pembahasan soal tentang radikulopati ya. Semoga bisa membantu belajarnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau usulan lain, silahkan tinggalkan di kolom komen. Nanti akan kita baca dan respon sesegera mungkin. Terima kasih banyak untuk waktunya. Keep studying and let the magic work. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!